Jadi jemaat Tuhan, tema firman Tuhan yang saya kongsikan pada hari ini, diberhentikan namun tetap bersemangat. Ya, jemaat Tuhan, sebentar, ada masalah sedikit di laptop saya. Pandemi membuat hidup kita terbatas dan terhalang. Banyak hal yang tidak dapat kita lakukan disebabkan pandemi ini, ya. Walaupun beberapa aktiviti telah kita rancang dengan baik, dirancang dengan rapi, tetapi terpaksa diberhentikan. Bukan hanya pada masa pandemi ini saja. Di dalam perjalanan kehidupan kita ada saja hal-hal yang memasa apa yang telah kita rancang dengan baik dan akan kita kerjakan ataupun sedang kita kerjakan, tiba-tiba terpaksa diberhentikan. Ada saja hal-hal yang menjadi penghalang yang memasa impian indah kita yang sedang kita lakukan ataupun rencana yang baru hendak kita mulakan, yang sedang kita kerjakan, semuanya terpaksa diberhentikan. Contoh, sedang kita melakukan sesuatu, tiba-tiba kita sakit, sehingga pekerjaan kita terhenti. Musibah yang tiba-tiba terjadi menyebabkan segala mimpi indah kita tidak menjadi nyata. Mungkin di dalam sedang melakukan pekerjaan, kegagalan terjadi yang membuat segala rencana kita terhenti. Pada saat ini kita sedang menghadapi patos yang sama. Kita telah membuat banyak perancangan dan aktiviti, tetapi terpaksa diberhentikan. Namun begitu jemaat Tuhan yang dikasihi, bukan berarti kita tidak dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi negara kita. Amin. Bukan berarti kita tidak dapat melakukan sesuatu yang baik buat kehidupan orang lain. Oleh sebab itu kita tidak boleh pasrah sehingga kita menjadi pasif. Sebagai gereja Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib, dan kita sentiasa diberi makan santapan rohani, dan juga kita sentiasa diberi iman. Pandemi ini tidak seharusnya membuat kita terpaku dan diam secara fisik. Memang pandemi ini masih terjadi di sekitar kita. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita terkejut sebab kes meningkat begitu luar biasa. Bukan puluhan, bukan ratusan, bahkan ribuan kes meningkat setiap hari. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus tetap bersemangat, sebab kita masih dapat melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik yang menjadi berkat. Dalam Alkitab juga telah memberi contoh kepada kita di mana saat pekerjaan atau pelayanan Tuhan diberhentikan. Kita lihat beberapa tokoh Alkitab, mereka tidak berdiam diri, mereka tidak terpaku, mereka tidak berpeluk tubuh, mereka tetap bersemangat. Mereka tidak mudah putus asa, pasrah, lalu menyerah. Mereka tetap bersemangat melakukan sesuatu, tetap dapat meneruskan pelayanan Tuhan. Ya,
tetap bersemangat melakukan hal-hal yang baik. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan biarkan hidup ini hanya berlalu begitu saja setiap hari, tanpa melakukan sesuatu yang berfaedah, tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi jemaat Tuhan, bagi bangsa kita dan negara kita. Ya, sebab jemaat Tuhan yang dikasihi, jika kita bersemangat, tetap bersemangat, ini yang menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Bila kita melakukan sesuatu, pasti ini akan menyentuh hidup orang, seseorang. Pasti ini yang akan mengubah hidup orang. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk mengubah keadaan, untuk mengubah keluarga kita, untuk mengubah kota kita, bangsa kita, bahkan negara kita. Tuhan sangat rindu sebagai gereja Tuhan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dipakai untuk mengubah hidup seseorang. Tuhan sangat rindu gereja Tuhan dipakai dengan luar biasa untuk mengubah kota seperti perempuan Samaria, mengubah bangsa, bahkan mengubah negara seperti Yusuf. Makanya jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini firman Tuhan akan mengajak kita agar kita tetap bersemangat meskipun diberhentikan, namun tetap bersemangat, berapi-api, bernyala-nyala, punya roh yang bernyala sekalipun segala sesuatu diberhentikan karena pandemi atau karena masalah-masalah yang lain. Tetap bersemangat untuk apa? Sebagai gereja Tuhan, kita harus bersemangat untuk tetap pergi memberitakan Injil. Ya. Kisah Rasul bagi 16, mari kita buka. Saya percaya jemaat Tuhan sudah sedia dengan Alkitab, ya, maupun handphone kita, ya, masing-masing telah diinstal Alkitab, kita telah sedia. Mari buka dan sila baca. Ya, meskipun saya tidak dengar, kita baca untuk keluarga kita. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah pelayanan Paulus. Dan setiba di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bithnia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Ya, Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari pembacaan firman Tuhan, pada mulanya Paulus berencana untuk memberitakan Injil di Asia. Tetapi Roh Kudus menghentikan hasrat, niat pelayanan Paulus untuk memberitakan Injil di Asia. Ya. Namun begitu, Paulus tidak putus asa. Rencana diberhentikan oleh Roh Kudus. Dia membuat rencana B. Setiba di Mesia, mereka mencoba untuk masuk ke daerah Bithnia. Tetapi sekali lagi pelayanan Paulus diberhentikan.
Roh Yesus tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke daerah Bitinia. Apakah Paulus berdiam diri lalu menyerah? Paulus, jemaat Tuhan, seperti yang kita sedia maklum dari firman Tuhan yang kita sentiasa baca, Paulus bukanlah tip orang yang mudah menyerah. Paulus menerima kenyataan, tetapi bukan berarti Paulus orang yang pasif. 2 kali pelayanan Paulus dihentikan oleh Roh Allah. Namun begitu, mereka bergerak, keep moving. Ya, mereka tidak pasif, mereka tetap produktif dengan rencana yang seterusnya. Setelah melintasi Masia, mereka sampai di Troas. Maka disitulah pada malamnya Paulus mendapat suatu penglihatan. Dia melihat seorang Makedonia berdiri dan berseru kepadanya, "Paulus, datang ke sini, menyeberanglah kemari, tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, maka mereka segera pergi mencari kesempatan ke Makedonia. Karena mereka menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil ke tempat itu. Pelayanan Paulus diberhentikan oleh Roh Allah tidak membuat Paulus patah semangat. Heran kan? Bila kita membaca teks ini, Allah menghalang Injilnya diberitakan. Tentu kita heran, ya. Tentu kita bertanya-tanya. Tetapi Tuhan ada rencana tersendiri, ya. Maka sebab itu Paulus tidak menyerah. Paulus tidak pasrah. Paulus kreatif. Paulus berpikir untuk membuat rencana yang lain. Dan akhirnya Paulus mengerti mengapa Roh Allah menghalangnya, menghentikan pelayanannya. Pelayanan yang baik, memberitakan Injil, keselamatan kepada orang lain, orang yang masih hidup di dalam kegelapan, orang di Asia, orang di daerah Bitinia. Allah menghentikan pelayanannya, Allah menghentikan penginjilannya. Mengapa? Sebab Allah ada rencana lain. Rencana Allah adalah membawa mereka pergi ke Makedonia. Di sanalah seharusnya mereka memberitakan Injil. Dan kota pertama yang dimenangkan oleh Paulus lewat rencana Allah ini adalah kota Filipi. Gereja Tuhan yang dikasihi, pandemi ini bukan hanya menghentikan segala aktiviti kita, tetapi menggagalkan, ya, pandemi ini menggagalkan segala perancangan rapi yang telah kita buat ataupun yang sedang kita lakukan. Seperti pada awal tahun lepas saya telah merancang di dalam daerah, merancang beberapa pelayanan untuk membangkitkan iman jemaat Tuhan, dan di dalam pelayanan penginjilan juga kami telah merancang. Tetapi segalanya terhenti. Begitu juga di dalam pelayanan gereja. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya mohon petunjuk dari Tuhan. Apa yang saya harus lakukan kepada gereja BIM Penasiraman? Apa yang harus saya buat? Di dalam saya sedang merancang sebelum mengadakan mesyuarat, tiba-tiba semuanya terpaksa diberhentikan sampai sekarang. Tetapi Tuhan memberi hikmat lewat kebenaran firman Tuhan. Apatah lagi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita, pandemi ini bukan pahala meskipun segalanya telah diberhentikan. Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Meskipun pandemi ini menghancurkan target kita, target dalam pelayanan daerah itu Kawasan Pantuk dan Bukit Pegunungan, ya, jaga karena pandemi ini.
Jika pun begitu, kita tak harus patah semangat dan kita tidak harus menyerah kalah. Halangan yang terjadi harus tetap diterima dengan positif. Seperti mana Paulus menerima juga dengan positif bila pelayanan penginjilannya diberhentikan oleh Roh Allah sendiri. Jangan tanggapi dengan negatif. Kita tidak tahu ya mengapa rencana kita terhenti. Mengapa Allah menghentikannya? Hanya Allah yang tahu. Allah menghentikan pelayanan Paulus untuk pergi memberitakan Injil ke Asia dan daerah Bithania. Meskipun tujuan Paulus untuk pergi ke Asia dan daerah Bithania adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa, melepaskan jiwa-jiwa dari kuasa kegelapan. Allah menghentikan pelayanan Paulus ke Asia dan daerah Bithania bukanlah tanpa maksud. Ada rencana tersendiri buat Paulus dari Allah. Allah telah memanggil Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Gereja Tuhan yang dikasihi, sekarang pelayanan penginjilan kelihatannya ya diberhentikan. Kita tidak dapat pergi ke rumah panjang di kampung-kampung. Kita tidak dapat melawat ya pergi ke rumah orang di Bandar Seri Aman ini atau di tempat lain. Terimalah dengan sikap positif. Setiap rencana dan aktiviti pelayanan kita diberhentikan, terimalah dengan positif. Kita manusia yang begitu sangat terbatas. Kita tidak mengerti apa rencana Allah di sebalik hal yang terjadi ini. Percayalah, Allah punya rencana tersendiri buat pelayanan gereja Tuhan. Tetapi kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh hanya duduk-duduk saja. Be kreatif. Kita harus lebih banyak belajar dengan perubahan keadaan sekarang. New normal mencoba kita untuk lebih kreatif. Kita melihat, kita perhatikan, kita ikuti ya perkembangan dari gereja lain yang telah maju dan juga berkembang. Kita lihat, belajar, terbuka, belajar sesuatu yang baru. Bagaimana mereka telah diberi Tuhan hikmat untuk mengatasi masalah ini. Dan pelayanan mereka tidak terbantut. Mereka tetap terus melayani. Mereka tetap terus produktif dalam pelayanan. Mereka terus melayani untuk mencapai wawasan pelayanan Tuhan. Jika kita tidak terbuka, kita hanya berdiam diri, kita akan terus ketinggalan dan terus ketinggalan. Jangan sampai gereja Tuhan ketinggalan. Jangan sampai gereja Tuhan karena ketinggalan terus mati. Karena tidak terbuka untuk belajar sesuatu yang baru. Kita hanya mendengar bila Tuhan seperti pada pagi hari ini, Tuhan mengajak kita untuk terbuka belajar sesuatu yang baru. Tetapi kita hanya mendengar saja, kita tidak melakukannya. Itu tandanya iman kita mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kita imani Tuhan sentiasa buka jalan buat kita. Seperti mana Tuhan buka jalan kepada Paulus. Di dalam Tuhan menghentikan pelayanan Paulus di Asia dan di daerah Bithania. Tuhan buka jalan kepada Paulus memberitakan Injil. Injil diberitakan di Makedonia. Tuhan buka jalan dengan kita dalam memberitakan Injil dengan teknologi yang sedia ada. Dengan pelayanan teknologi ataupun pelayanan digital,
kita akan dapat memberitakan Injil Kristus. Manfaatkanlah segala kemudahan yang ada pada kita untuk gereja Tuhan memberitakan Injil. Contoh, pakailah handphone kita, di FB, di WhatsApp untuk memberitakan Injil. Postlah tentang firman Tuhan di FB kita, post. Tidak salah kita post hal-hal yang lain, tetapi postlah tentang kabar baik Kristus, dari Kristus, agar teman-teman kita yang tidak mengenal Tuhan, bila mereka melihat posting kita, mata mereka melihat posting kita, hati mereka pasti tersentuh, pikiran mereka pasti terbuka. Ini satu cara kita memberitakan Injil. Jemaat Tuhan, beberapa minggu yang lalu telah beres satu berita tentang seorang ibu yang menjadi orang Islam. Dia menerima agama Islam, menjadi agama di dalam kehidupannya ketika dia terlantar di hospital karena pandemi ini. Dan dua orang petugas ini menggunakan kesempatan itu untuk mereka menyebarkan agama mereka. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun kita berada, itu bukan secara kebetulan. Di mana kita berada, di tempat kerja, itu adalah rencana Tuhan agar kita memberitakan Injil. Tuhan mau Anda, gereja Tuhan, kita semua menjadi saksi Kristus. Tuhan mau memakai Anda menjadi orang yang luar biasa, dipakai Tuhan untuk menuai jiwa. Mengapa jemaat Tuhan? Orang ini mereka berani memberitakan Injil. Mengapa kita harus takut? Mereka ini berani memberitakan agama mereka, ya, bukan Injil. Jadi jika mereka berani, apatah lagi mereka menggunakan kesempatan ini agar dalam keadaan ibu ini antara hidup dan mati, sepertinya tiada harapan lagi. Dan disitulah mereka memanfaatkan peluang itu untuk memberitakan Injil. Begitu juga kita sebagai gereja Tuhan, ya. Tuhan mau kamu menjadi saksi dimanapun kamu berada. Seandainya Anda bertugas seperti dua orang ini, pakailah kesempatan untuk memberitakan Injil. Manfaatkan kesempatan yang ada. Roh Kudus akan membantu, akan menyertai, akan memberi hikmat di dalam kita menjadi saksi Kristus, di dalam kita menyampaikan kasih Allah, kabar baik kepada orang yang belum percaya. Amen. Tidak mustahil kita akan menyelamatkan bila kita memberitakan Injil. Kita menyelamatkan satu keluarga. Satu keluarga dimenangkan, bukan satu orang. Satu keluarga akan dimenangkan buat Kristus. Tidak mustahil juga dari satu keluarga ini, satu kampung akan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita beritakan Injil, beritakan kabar baik. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya.
Marilah kita jemaat Tuhan, jangan kita hanya berdiam diri. Maaf, ada gangguan sedikit di sini. Ya. Seperti saya katakan tadi, marilah kita beritakanlah firman, beritakanlah kabar baik ini. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan sangat rindu untuk memakai kita pada saat ini, di masa pandemi ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menuai jiwa-jiwa, untuk melepaskan setiap jiwa yang dikuasai oleh kegelapan, dilepaskan, dimenangkan bagi Kristus. Katakan pada Tuhan, inilah aku, pakailah aku, utuslah aku. Amin. Dan yang kedua yang kita harus tetap bersemangat adalah untuk kita terus mendekat dengan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian dan penyembahan. Kisah Rasul bagi 16 ayat 24 sampai ke 26. Sila buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai ke 26. 1, 2, 3 kita baca bersama. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Wow. Tetapi kira-kira tengah malam, apa yang mereka buat? Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dalam pelayanan Paulus seringkali mengalami hambatan. Hambatan yang menghalang pelayanannya sehingga diberhentikan. Pelayanannya diberhentikan. Ya, seperti kita saat ini, pelayanan kita diberhentikan. Tetapi roh Paulus tidak pasif. Paulus tetap bersemangat. Iman Paulus tetap sentiasa aktif. Paulus menghadapi dan mengalami segala masalah ini bukan sekali, bukan dua kali, bukan juga Paulus menghadapi halangan yang kecil. Masalah yang Paulus hadapi di dalam pelayanan, di dalam kehidupannya, ya bukanlah masalah yang biasa-biasa, tetapi masalah yang luar biasa, masalah yang besar. Dia dipenjarakan. Ada saja kekuatan-kekuatan yang dari luar yang sentiasa berusaha keras untuk memberhentikan pelayanan Paulus. Kita lihat dari pembacaan tadi, Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Bukan penjara yang biasa. Penjara dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, yang paling dalam. Bukan hanya dimasukkan ke dalam penjara, mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat, yang tidak mungkin mereka dapat lepaskan pasungan itu. Maka terhentilah segala di mata kasar kita. Saat itu, saat kita membaca, berhentilah Paulus dari pelayanannya. Kelihatannya usaha kekuatan
dari luar itu percaya, menghentikan pelayanan Paulus. Kelihatannya di mata kasar kita sepertinya Allah tidak peduli, membiarkan saja pelayanan Paulus dihentikan, sedangkan pelayanan ini untuk kerjaan Allah. Mereka giat melayani, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa, menuai jiwa-jiwa. Tetapi mengapa Allah sepertinya berdiam diri? Ini yang sering terjadi persoalan bagi kita. Bila hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita, ya, meskipun kita aktif melaksanakan amanah yang telah Tuhan percayakan kepada kita seperti Paulus, aktif melaksanakan amanat agung, tetapi pelayanan yang baik, pekerjaan yang baik yang menjadi berkat diberhentikan. Di situ kita dapat melihat jemaat Tuhan dikasihi, pekerjaan yang baik tidak selamanya berjalan dengan lancar. Karena ada saja kuasa-kuasa yang ingin menghentikan. Kekuatan-kekuatan luar yang tidak senang dengan pelayanan gereja Tuhan. Paulus sedang giat melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi ada kekuatan lain, kerajaan Roma yang memaksa pelayanan Paulus diberhentikan. Mereka dimasukkan ke dalam penjara dan dibelenggu dengan pasungan yang begitu kuat. Seperti saya katakan tadi, di mata kasar kita, Paulus dan Silas tidak berdaya lagi. Sepertinya mereka tidak dapat melakukan apa-apa lagi di dalam kurungan penjara. Bukan hanya di penjara, tetapi dibelenggu dengan pasungan. Apakah mereka pasrah? Apakah mereka menyalahkan Tuhan? Apakah mereka mengutuk Tuhan? Apakah mereka menyerah dengan keadaan? Tetapi di tengah-tengah malam, apa yang Paulus dan Silas lakukan? Mereka berdoa. Mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Allah. Dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam, yang paling tengah, dan dibelenggu dengan pasungan yang kuat, tidak menghalang Paulus untuk mendekat dengan lebih dalam lagi kepada Tuhan. Diberhentikan pelayanan tidak dapat menutup mulut Paulus, tidak dapat menutup hati Paulus dan Silas untuk dekat kepada Tuhan. Mereka tetap menaikkan pujian penyembahan di dalam kesulitan. Kesulitan hidup bukanlah penghalang bagi mereka untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak duduk diam-diam tanpa melakukan apa-apa. Dimasukkan ke dalam ruangan penjara yang paling dalam, dibelenggu ya dengan pasungan yang sangat kuat. Itu tidak dijadikan alasan oleh Paulus dan Silas untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa, ketika mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kuasa Allah turun ke dalam penjara. Terjadilah gempa bumi. Gempa bumi yang menyebabkan sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu. Maka terlepaslah mereka dari belenggu. Semua pintu penjara terbuka. Belenggunya kuat.
yang pada pandangan mata manusia mustahil dapat dibuka oleh Paulus dan Silas. Tetapi lihatlah, lewat semangat mereka yang membara, roh mereka yang menyala-nyala di dalam kesulitan, tanpa menyalahkan Tuhan, tanpa mengutuk Tuhan, tanpa melepaskan iman, mereka berdoa, mereka naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan dicurahkan, mujizat terjadi, seni-seni pintu penjara, seni-seni penjara dan semua pintu penjara terbuka, belenggu yang mengikat mereka terbuka. Kepala penjara dan ahli keluarganya bertobat. Mereka menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Satu keluarga dimenangkan, satu keluarga dituai. Kerajaan surga pasti bersorak-sorai. Akhirnya Paulus dan Silas dibebaskan. Mereka kembali melakukan pelayanan penginjilan seperti biasa. Tiada apapun, tiada siapapun, tiada apapun kuasa yang ada di dunia, di udara yang dapat menghentikan pelayanan gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kuasa manapun tidak mampu menghalang kuasa Allah di dalam pemberitaan Injil. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang 10 gadis. Di dalam 10 orang gadis itu terdapat 2 kumpulan. Satu kumpulan 5 orang di dalam satu kumpulan, dan satu kumpulan mereka adalah gadis-gadis yang bijak. Dan satu lagi kumpulan disebut sebagai gadis yang bodoh. Perbedaan antara mereka adalah waktu mereka harus menunggu mempelai lelaki. 5 orang gadis yang bijak, mereka tetap menjaga api pelita mereka tetap menyala. 5 orang gadis bijak menjaga api mereka sentiasa menyala, menyatakan bahwa 5 orang gadis yang bijak ini sentiasa bersemangat di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Coba perhatikan sekarang, banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang tidak lagi bersemangat dalam menanti Tuhan. Tetapi mereka bersemangat, mereka bergairah, tetap terhadap Tuhan. Roh mereka tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Di dalam mereka menanti mempelai lelaki tiba, mereka tetap aktif melakukan sesuatu, tidak berdiam diri. Semangat rohani mereka begitu membara. Itulah yang digambarkan dengan api pelita yang tetap menyala. Sebab itu mereka dikatakan adalah orang yang bijak. Sementara 5 orang gadis yang bodoh, mereka menunggu tanpa melakukan sesuatu. Komsel diberhentikan. Hamba Tuhan memberi dorongan, tetapi dipandang sepi. Menara doa pun kita tidak ikut. Ibadah online pun tidak ikut. Dengan berbagai alasan. Ada alasan, tidak ada lain. Ya, memang tidak ada lain, tetapi dikritik, proaktif. Ada alasan takut data habis. Wah, mengapa gereja Tuhan harus begitu berkira dengan Tuhan, tetapi tidak berkira dengan dunia? Kalau hal-hal dunia kita sanggup berkorban apa saja, tetapi mengapa untuk keselamatan diri sendiri, untuk membangkitkan iman diri sendiri, membangkitkan iman keluarga, takut rugi data habis. 5 orang gadis yang bodoh ini menunggu dan menunggu pandemi ini berakhir tanpa melakukan
sesuatu. Akhirnya di dalam penantian mereka, api pelita mereka padam. Semangat rohani mereka padam. Hati mereka telah menjauh dari Tuhan. Memang di bibir mereka bila Tuhan memakai seseorang yang datang kepada mereka untuk mendorong mereka, mereka memberi alasan, ya memang kami tidak ikut ya menara doa, tidak ikut live streaming ibadah, ya memang tidak konser lagi, tetapi kami tetap ikut Tuhan. Itu alasan. Tetapi roh tidak menyala lagi, telah padam. Bertobat, kembalilah. Gereja yang suam-suam kuku akan ditolak oleh Tuhan. Kalaupun segala rencana dan aktiviti kita harus diberhentikan, kita masih dapat melakukan hal-hal rohani seperti Paulus dan Silas. Paulus dan Silas mereka berdoa. Kita tidak mengalami keadaan seperti Paulus, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dibelenggu kaki dengan pasungan, ya. Meskipun aktiviti kita diberhentikan, kita masih lagi dapat beribadah. Live streaming, Zoom, Google Meet. Dengan itulah kita merekat, kita saling mendorong antara satu sama dengan yang lain. Jikapun kegiatan-kegiatan fisik kita terpaksa terhenti, jangan sampai kegiatan rohani kita juga ikut terhenti. Naikkan doa kita, permohonan kita, berserulah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Bacalah Alkitab. Jangan tinggalkan ibadah kita. Ingat saudara, iblis sangat sedang jika gereja Tuhan pasif dalam kerohanian. Ingat, jadilah anak Tuhan yang tidak kendor kerajinannya di dalam mendekat kepada Tuhan. Biarlah roh kita bernyala-nyala di dalam kita menantikan Tuhan, dan layanilah Tuhan. Orang yang punya roh bernyala-nyala pasti dia punya kerajinan, dia punya kegerahan, dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Tetapi ini diberi pelayanan, menolak pelayanan dengan 100.000 alasan. Ingatlah jemaat Tuhan, akan tiba saat yang lebih sulit. Ini bukan nubuat, tetapi ini telah dinyatakan di Alkitab. Akan tiba waktunya lebih sulit lagi bagi gereja Tuhan, di mana gereja Tuhan tidak dibenarkan untuk memberitakan Injil, di mana gereja Tuhan tidak diperbolehkan mengadakan ibadah dengan apa cara sekalipun. Kita bersyukur kita masih dapat mengadakan live streaming, masih dapat pakai Zoom, Google Meet untuk kita bersekutu. Akan tiba masanya kita akan disuruh menyangka iman kita, melepaskan iman kita. Jika tidak, kita akan ditangkap, kita akan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan akan sampai tahap di mana jika gereja Tuhan tidak menyangka iman, akan dibunuh, akan mengalami sisaan demi sisaan. Akan tiba saat itu. Kita dengar beberapa minggu atau bulan yang lepas, di mana pada mulanya mereka begitu berani agar kita tidak dapat menyebarkan agama kita. Berarti Injil tidak boleh diberitakan. Itu hanya permulaan. Itu amaran bagi kita agar kita bersiap sedia.
Tetapi masanya akan tiba di mana kita tidak dibenarkan menyebarkan agama kita, tidak dapat menyebarkan kabar baik. Akan tiba saatnya. Bersiap sedialah menghadapi keadaan yang sulit itu. Sekarang kita puji Tuhan, kita masih bebas memuji, menyembah Tuhan, bebas berdoa. Kita puji Tuhan, kesibukan kita setiap hari semakin berkurang karena pandemi ini. Kegiatan kita kurang. Maka jemaat Tuhan yang dikasihi, apa yang harus kita lakukan dari kesempatan yang ada ini? Marilah mendekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, memanfaatkan waktu yang ada ini untuk kita membawa ahli keluarga kita, membawa ahli keluarga kita, anak istri kita, berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Inilah masanya bagi kita membawa keluarga kita mendekat kepada Tuhan. Alangkah betapa ruginya jika kita tidak aktif secara rohani membawa keluarga kita mendekat kepada Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah keluarga kita sentiasa connect dengan kerajaan Allah. Saya percaya jika kita sentiasa giat, aktif, proaktif di dalam membawa keluarga kita kepada Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Sendi-sendi penjara akan goncang dan goyah. Pintu yang tertutup di dalam keluarga kita pasti akan terbuka. Segala belenggu yang kuat mengikat keluarga kita akan terlepas. Ini yang akan terjadi. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, marilah kita tetap bersemangat berdoa, tetap bersemangat memuji Tuhan, tetap bersemangat belajar firman Tuhan, tetap bersemangat beribadah. Jangan menjauhkan diri, jangan mengajak anak kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadilah contoh buat anak-anak kita di dalam mencari Tuhan, di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, karena hari Tuhan menjelang dekat. Bersiap sedialah kita. Jangan seperti 5 orang gadis yang bodoh. Dan yang terakhir, gereja Tuhan tetap bersemangat untuk menghasilkan buah. Mari kita buka Injil Markus 11 ayat 13 sampai ke 14. Sekali lagi saya ajak kita baca bersama. Baca untuk keluarga kita, atau bagi anak kita baca firman Tuhan ini. Markus 11 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatnya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun sahaja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Gereja Tuhan yang dikasihi, Yesus mengharapkan buah dari pohon ara itu. Yesus mahu menikmati buah dari pohon ara itu. Tetapi yang menyedihkan,
Suatu Yesus tiba dekat pohon ara itu, Yesus tidak mendapat apa-apa pada pohon ara itu selain daun-daunnya saja. Dengan alasan di sana, ditulis di sana, sebab memang bukan musim buah ara. Yesus tidak dapat menerima patah itu. Sebab itu Yesus berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Wow, ini menyedihkan. Suatu berita yang buruk. Berita buruk maksudnya Yesus mengutuk pohon ara itu sebab pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Pohon ara tersebut tidak dapat menjadi berkat. Yesus tidak dapat menikmati berkat dari pohon ara itu. Ya, memang musim itu pada saat itu bukan musim pohon ara berbuah. Namun Yesus tetap mengharapkan pohon ara itu menghasilkan buah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, akan tiba masanya pohon yang tidak menghasilkan buah bukan hanya dikutuk tetapi akan ditebang. Firman Tuhan ini bukan menggugut. Firman Tuhan ini bukan mengancam, tetapi firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita agar menghasilkan buah. Ya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa yang hidup di tanah ini dengan percuma. Memang keadaan sekarangnya gereja Tuhan seperti bukan musimnya bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk menghasilkan buah. Mengapa? Banyak hal-hal yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita yang menghambat, yang menghalang, yang menghentikan kehidupan kerohanian kita. Musibah silih berganti terjadi di dalam kehidupan kita selain dari pandemi. Dan mungkin Anda berpikir ataupun Anda berkata, tidak perlulah kita bersusah payah untuk melakukan segala sesuatu. Tidak perlulah kita bersusah payah untuk mengadakan seminar lewat Zoom, lewat Google Meet. Tidak perlu kita bersusah payah, sebab sekarang bukan masanya untuk berbuah. Ya. Tahukah Anda sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang ditanam di rumah Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan yang ditanam di rumah Tuhan, yang sentiasa diajar dengan kebenaran firman Tuhan, harus berbuah sepanjang masa, tidak kira musimnya. Amen. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertumbuh di pelataran Tuhan. Orang yang ditanam di bait Allah akan bertumbuh dengan baik, dengan subur, meningkat dari waktu ke waktu, dan akan tetap menghasilkan buah setiap masa, bahkan pada masa tuanya juga tetap menghasilkan buah. Buktinya firman Tuhan ini, Mazmur 92 ayat 14 dan sampai ke ayat 12 sampai ke 14. Gereja Tuhan yang dikasihi, kita harus produktif. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengalami pertumbuhan yang baik di dalam iman. Sebab kita ditanam di bait Allah. Dekatkanlah diri dengan Allah. Tinggal diam dan melekatkan diri di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menghasilkan buah. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang berkualitas, menjadi berkat dapat dinikmati oleh Tuhan. Bagaimana? Ya, kita dapat menjadi berkat bagi keluarga,
Dia dapat menjadi berkat di tempat kerja, menjadi berkat buat gereja Tuhan, buat jemaat Tuhan, menjadi berkat buat kota, buat bangsa, menjadi berkat bagi negara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Masa-masa sulit bukan berarti kita tidak dapat menghasilkan buah, bukan berarti kita tidak dapat menjadi seorang yang produktif. Tidak. Saudara, ingatlah, Yesus tetap mengharapkan kita sebagai gereja Tuhan, bukan hanya pesta. Kita sebagai gereja Tuhan yang telah ditebus, yang telah diampuni, diangkat menjadi anak Allah, harus menghasilkan buah. Meskipun ada alasan. Alasannya bukan mestinya untuk berbuah, tetapi jangan menjadi seorang yang peka untuk membuat alasan. Tidak mustahil bagi kita untuk menghasilkan buah meskipun bukan musimnya. Sebagai gereja Tuhan, untuk menghasilkan buah meskipun bukan pada musimnya, ya, seperti saya katakan tadi, untuk menghasilkan buah meskipun bukan pada musimnya. Sebab itulah Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak apa? Tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jika selama ini kamu tidak menghasilkan buah, berarti kamu di luar Kristus. Ya, memang kamu telah lama puluhan tahun menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, memang. Tetapi rohmu tidak menyala-nyala lagi, sebab itu kamu tidak menghasilkan buah, tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan. Bahkan sering membuat kekacauan di dalam gereja, sering menimbulkan masalah, bukan menjadi dorongan buat orang lain. Tetapi orang yang produktif, firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang meramatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Walaupun panas terik musim suka, yang daunnya tetap hijau. Walau musim kemarau, musim sulit, daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya, tahun kering ini musim kesusahan seperti yang kita alami sekarang, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah, maksudnya sentiasa berbuah setiap musim, meskipun ya pada hakikatnya bukan musim menghasilkan buah, tetapi orang yang sentiasa excited dengan Tuhan, roh yang menyala-nyala dengan Tuhan, tidak akan berhenti menghasilkan buah. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Makanya gereja Tuhan yang dikasihi, produktiflah, kreatiflah, proaktiflah. Apapun keadaan saat ini, hal itu tidak akan dapat menghentikan kita sebagai gereja Tuhan untuk menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin. Katakan kepada teman sebelah keluarga kita, tetaplah hasilkan buah. Segala sesuatu boleh berhenti, tetapi hubungan kita dengan Tuhan jangan berhenti. Hubungan kita dengan Tuhan harus tetap dijaga dengan baik. Tidak boleh ada krisis dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jika ada krisis dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu bagi kita akan rosak. Bila rosak, pasti terganggu.
Jika hubungan kita dengan Allah adalah sumber segalanya bagi kita, rosak, ada krisis, bagaimana kita dapat menghasilkan buah? Mustahil untuk kita untuk menghasilkan buah. Mustahil untuk kita untuk menjadi berkat. Mustahil untuk kita untuk dapat menjadi garam. Mustahil bagi kita untuk bersinar terang menerangi kehidupan orang yang dalam kegelapan. Mengapa selama ini kita tidak dapat menghasilkan buah? Selama ini gereja Tuhan tidak dapat menjadi berkat, tidak dapat menjadi garam dan terang dunia. Mengapa? Sebab hubungan dengan Tuhan tidak baik. Ada krisis. Rendahkan diri di tangan Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Jaga baik-baik hubungan dengan Tuhan. Akibatnya bila kita tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan, gereja Tuhan akan terus menghasilkan buah. Berbuah dalam ucapan syukur dalam segala hal, baik atau tidak baik waktunya, musim kering atau musim hujan, musim kemarau, tetap mengucap syukur. Berbuah dalam mengucap syukur. Waktu sehat atau tidak, waktu hidup melimpah atau tidak, mengucap syukur. Berbuah dalam memberitakan Injil. Berbuah dalam pikiran positif. Berbuah kreatif dalam pelayanan. Berbuah dalam kasih. Berbuah dalam melakukan pekerjaan yang baik, perkara yang baik. Berbuah di dalam memberi. Memberi bukan satu beban, memberi adalah satu penghormatan. Karena kita dapat menjadi berkat. Akan ada sukacita dan sejahtera bila kita dapat memberi, meskipun kita hidup dalam kesempitan. Berbuah dalam integriti, berbuah dalam kereta, berbuah dalam saling membangun, saling mendukung, saling mendoakan. Berbuah. Mari tetap berbuah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, orang-orang kudus yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita telah belajar tetap bersemangat meskipun diberhentikan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala pun diberhentikan, tetap bersemangat. Bersemangat dalam apa? Bersemangat dalam memberitakan Injil. Bersemangat di dalam menuai jiwa-jiwa. Pandemi tidak akan dapat menghambat, menghalang, menghentikan pemberitaan Injil. Kuasa Tuhan akan bekerja. Roh Kudus Tuhan akan menggerakkan kita dan buka jalan bagi kita untuk penuaian jiwa di akhir zaman ini. Tetaplah bersemangat di dalam mendekat kepada Tuhan dengan memuji, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pergunakan waktu ini untuk kita terus melekat, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Bawalah keluarga kita sentiasa berhubung rapat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mujizat akan terjadi. Kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam keluarga kita. Keluarga kita akan mengalami gempa bumi. Pintu-pintu penjara dalam keluarga kita akan terbuka. Rantai yang membelenggu keluarga kita akan dilepaskan. Saya tidak sebut dengan lebih mendalam. Saya percaya Roh Kudus akan menerangkan dengan lebih jelas lagi, maksud lebih dalam tentang goncangan ini, tentang pelepasan ini, tentang pintu yang dibuka dan belenggu yang dilepas, yang terputus. Dalam apapun keadaan, marilah kita hasilkan buah yang baik, agar hidup kita sentiasa menjadi berkat, menyatakan kasih Tuhan, berbuah di dalam segala sesuatu.
diberhentikan, namun tetap bersemangat. Roh Kudus adalah penolong kita yang akan berkaya menyempurnakan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Allah pasti menyertai, Allah pasti melindungi, Allah pasti memelihara, Allah pasti buka jalan. Tetap bersemangat, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah dalam keadaan sulit ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua, untuk kami tidak berdiam diri di masa pandemi ini, di dalam keadaan sulit ini. Kami tidak stres dengan keadaan ini Tuhan, tetapi kami punya roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Tetap bersemangat di dalam Engkau, bersemangat di dalam memberitakan Injil-Mu, mengungsikan berita Injil lewat media sosial, berbagi firman Tuhan, agar setiap yang melihat posting dari kami dari media sosial, orang akan terbuka untuk mencari Engkau, menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Apatah lagi gereja-Mu, jemaat-Mu yang telah Engkau tempatkan di berbagai posisi, di berbagai position Tuhan, profession, mereka akan dipakai dengan luar biasa oleh Roh Kudus-Mu, memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa. Kami tetap bersemangat memuji menyembah Engkau seperti Paulus dan Silas. Meskipun di penjara, mereka tetap menaikkan pujian penyembahan, berdoa kepadamu, dan kuasa-Mu Tuhan dicurahkan. Mujizat terjadi, satu keluarga dimenangkan. Begitu juga kami sebagai anak-Mu yang telah ditebus, diselamatkan, kami sangat rindu untuk menghasilkan buah. Jangan biarkan kami Tuhan seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Karena kami rindu hidup kami ini menjadi berkat, dinikmati lewat buah-buah yang terhasil dari kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, beri mereka kemampuan, kehebatan yang daripada-Mu untuk tetap bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian jemaat Tuhan dikasihi. Terima kasih. Tuhan memberkati.